Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dengan NIM A171181002 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas praktikum kelima mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia oleh dosen pengampu Bapak Mustamin Balum BSPD MSI dengan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid. Praktikum ini berjudul Sistem Saraf Involunter. Baik, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama mengenai sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ tubuh di sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Sehingga otomatisasi ini memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah di setiap saat. Sistem saraf otonom terinervasi dengan organ-organ tubuh di bagian dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem saraf otonom ini memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu meregulasi tekanan dan aliran darah, kemudian motilitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernafasan, kemudian paras glukosa, metabolisme, termoregulasi, dan masih banyak lagi. Sistem saraf otonom ini terbagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik berukuran pendek dan berasal dari gray matter tulang belakang dan meninggalkannya melalui ventral. Sedangkan saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang berada di dekat organ tubuh di sebelah dalam. Baik, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua mengenai struktur anatomi sistem saraf otonom. Untuk dapat memahami dengan jelas mengenai struktur anatomi sistem saraf otonom dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama, saraf otonom pada mata. Saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris dalam pandangan jauh. Sedangkan saraf parasimpatik berada pada kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Selanjutnya pada kelenjar sublingual dan submandibular. Saraf parasimpatiknya berada pada saraf kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan saraf simpatik berada pada paravertebral yang bekerja dalam mencegah pengeluaran cairan ludah. Selanjutnya paru-paru. Saraf simpatiknya berada pada paravertebral yang bekerja dalam dilatasi bronki, sedangkan saraf parasimpatik berada pada saraf kranial X dan bekerja dalam kontraksi bronki dan merangsang sekresi. Baik, selanjutnya kelenjar keringat. Saraf simpatik pada kelenjar keringat atau kulit berada pada paravertebral dan bekerja untuk memproduksi keringat. Sedangkan pada saraf parasimpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Selanjutnya saraf otonom pada jantung. Saraf simpatik berada pada pravertebral dan bekerja meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan saraf parasimpatik berada pada kranial 10 dan cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi jantung. Kemudian keenam hati.
pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Selanjutnya pada lambung. Saraf simpatiknya berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10 dan cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksorin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Kemudian usus kecil dan usus besar. Saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu menghambat pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Kemudian pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 10 dan sistem kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi serta relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Kemudian yang ke-9 ginjal. Pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Kemudian kandung kemih. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, bekerja dalam relaksasi kandung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral dan bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Dan kemudian yang terakhir yaitu genital, di mana saraf simpatiknya bekerja dalam menghambat aktivitas ginjal, sedangkan saraf parasimpatik berada di saraf sosial dan bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin.